Boleh jadi orang yang saat ini merasa aman sudah di hadapan Allah adalah lebih menderita, terancam dengan murkanya. Boleh jadi orang yang saat ini sedang menghadapi satu kesulitan justru di hadapan Allah mereka sedang menunggu kebahagiaan di masa mendatang. Tergantung bagaimana menyikapi. Saudara-saudara kita di Palestina sedang dalam keadaan menghadapi kesulitan makanan, kesulitan air minum, kesulitan tempat tinggal, musim dingin cukup berat. Tapi ketika mereka dibawa dengan semua katapan dari Allah, mereka ditunggu dengan surga Allah. Demikian pula saudara kita yang beriman yang terkena bencana dengan kebakaran yang begitu meluas sampai menghabiskan daerah seluas 40.000 hektar terkena kobaran api. Di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara mereka ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Di antara mereka ada yang punya persiapan menghadapi masa mendatang di tempat yang lain, tinggal pindah tinggal. Di antara mereka ada yang sudah tidak punya lagi bayangan masa depan. Namun ketika mereka menghadap kepada Allah dan boleh jadi dengan peristiwa yang sangat luar biasa di luar jangkauan akal, mereka pada menghadap kepada Allah yang sebelum-sebelumnya tidak. Allah menghendaki dengan setiap kali terjadi peristiwa menghendaki agar dibuktikan di hadapan manusia mana yang mukmin, mana yang kafir. Dalam surat Al-Isra Allah tegaskan kita aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Apabila kami sudah menetapkan kehendak kami untuk menghancurkan satu kawasan, maka kami persilakan, kami biarkan orang-orang yang sombong di situ, yang angkuh di situ, memperlihatkan keangkuhannya, kesombongannya dengan mengeluarkan pernyataan yang terdengar di masyarakat lain. Bagaimana dia sombong? Dan setelahnya terbukti kesombongan dia terdengar sama yang lain, Allah tetapkan yang sudah diprogramkan sebelumnya, yaitu kehancuran. Itu sudah jelas dari sejak dahulu. Peristiwa sejak zaman Nabi Nuh pernah terjadi banjir yang tidak terbayangkan saat ini. Bukan cuma sekedar rumah tenggelam, gunung tenggelam. Itu tidak pernah terjadi lagi. Dan Nabi Nuh berdoa mohon kepada Allah dengan kalimat Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafar. Setelahnya Nabi Nuh berdakwah mengajak manusia menuju Allah, mengajak manusia untuk hidup nyaman, tentram, rukun di dunia, meraih kenikmatan di akhirat. Tapi kebanyakan mereka membangkang. Mereka melahirkan generasi membangkang lagi. Sampai Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan kau biarkan mereka hidup terus. Mereka tidak melahirkan kecuali yang sombong lagi, yang kafir lagi. La tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau biarkan di muka bumi ada tempat buat orang kafir. Allah langsung membalas, merespon doa Nabi Nuh dengan kalimat la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Tidak usah risau bima, semuanya mereka akan ditenggelamkan. Dan terjadilah banjir terus-terusan, air dari atas dan dari bawah meluap sampai anaknya Nabi Nuh sendiri lari-lari mencari tempat perlindungan. Dilihat oleh Nabi Nuh, anaknya sedang lari-lari mencari tempat perlindungan. Dipanggil oleh Nabi Nuh dari kapal, ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nah, jangan ikut orang kafir, ikut kami. Anaknya sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menerima panggilan ayahnya menuju keimanan. Anaknya berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gak usahlah manggil aku ya ayah. Aku aman, akan naik gunung, aman dari air. Maka Nabi menegaskan,
La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada tempat perlindungan dari kehendak Allah, kehendak Ar-Rahman, kecuali yang Allah sendiri.